Nah, yang ketiga apa dosanya? Dia menzalimi orang. Saking banyaknya dosa yang mereka lakukan melalui sumpah palsu. Dia bersaksi palsu, sebelum bersaksi kan diminta disumpah dulu. Betul kau siap jadi saksi? Siap. Siap disumpah? Siap. Apa yang kau sampaikan ini betul? Betul. Yakin? Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ditaruh Al-Quran di atas kepala. Sekarang ini tradisi menaruh Al-Quran di atas kepala sebagai sumpah, tapi rata-rata semuanya sumpahnya dusta, pengkhianat. Dijadikan Al-Quran sebagai tempat sumpah, tapi sisi yang lain mereka lupa kalau mereka sedang bersumpah kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Dusta. Siap menjadi penanggung jawab agama, menjadi penanggung jawab amanah, siap. Lepas Al-Quran tadi, besok pagi mulai korupsi lagi. Banyak kasus yang tersebar, baik di pengadilan, baik di luar, baik di dalam lembaga, baik di luar lembaga. Apa tujuan mereka bersaksi palsu? Satu, duit. Yang kedua, tekanan. Yang paling banyak itu yang mana? Nomor 2 apa nomor 1? Dua-duanya. Tekanan banyak, duit pun juga. Orang kalau sudah cinta dunia biasa, orang kalau sudah cinta duit itu biasa. Jadi kesaksian palsu itu di akhir zaman menjadi sebuah mainan. Penting. Apakah tanda-tanda kecil itu menjadi pengingat? Iya. Apakah tanda-tanda kecil itu harus kita abaikan? Tidak. Karena memang tanda-tanda yang kecil inilah kemudian jika kita mengetahuinya, kita bersiap untuk menghadapi tanda-tanda yang besar. InsyaAllah nanti kita akan kaji, kalau sudah selesai yang kecil-kecil ini, kita akan kaji alamatus sughra, alamatul kubra, atau alamatus sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Ulama sepakat, tetapi ada juga yang berbeda. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 9. Tapi banyak ulama mengatakan tanda datangnya kiamat besar itu ada 10. Bahkan ada yang mengatakan 9. Mana yang paling kuat? Sebenarnya kuat dua-duanya, karena memang salah satunya ada yang digabung. Dan itu insyaAllah akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan selesai dari kajian-kajian ini, tanda-tanda datangnya hari kiamat yang kecil ini. Kata para ulama, Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, keimanan kita terhadap datangnya hari kiamat itu tidak bisa bergeser. Sebagai seorang yang beriman itu tidak boleh bergeser. Karena kalau dia bergeser, maka bergeser juga akidahnya. Karena kaitannya dengan akidah. Betul tidak kiamat itu datang? Betul. Tapi tidak percaya dengan kalau tanda-tanda kiamat datang itu seperti banyaknya orang munafik, banyaknya perempuan dan laki-laki berhalwat, itu tanda hari kiamat. Tak percaya dia. Kalau tak percaya berarti dia sedang mengingkari hadis Nabi. Dia sedang mengingkari hadis Nabi. Kalau tak percaya dengan hadis Nabi, berarti sedang kurang imannya. Kalau tak percaya dengan hadis Nabi, berarti dia tak bersyahadat dengan Nabi. Kalau tak bersyahadat dengan Nabi, berarti dia kufur. Kalau kufur bisa jadi dia kafir atau murtad. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita. Kita mengambil dari satu buku ramalan baginda Nabi Muhammad SAW dalam buku ini. Tetapi kalau bahasa ramalan itu identiknya dengan hal-hal yang agak sedikit negatif. Tetapi kita sebut dengan al-ahadis al-fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman, yang kemudian menjadi panduan dalam kehidupan. Yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya kita sudah nggak tahu hadisnya berapa, karena sudah saking banyaknya hadis tentang akhir zaman yang sudah kita sampaikan. Pertanyaannya adalah, sudah seberapa banyak dari hadis yang kita bacakan itu sudah kita jauhi dari perbuatan-perbuatan demikian. Contoh, dusta. Kata Syekh Hasim Al-As'ari, dusta. Menukil dari perkataan baginda Nabi dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah seberapa jauh kita meninggalkan kalimat dusta? Kalau kita masih gemar melakukan dusta, berarti kita masih masuk dalam kategori pelaku daripada tanda-tanda fitnah tersebut. Yang kedua, contoh yang lain. Ada laki-laki dan perempuan berhalwat atau bergoncengan. Sudah sejauh mana? Kemudian memakan harta yang halal. Sudah sejauh mana kita menjaga diri kita dari memakan harta yang haram atau mencari dengan harta yang haram? Atau sudah sejauh mana diri kita ini terjaga dari ibadah yang baik di hadapan Allah,
terjaga daripada ibadah yang tidak baik kepada Allah? Sejauh mana kita sudah mengatakan bahwa diri kita ini mampu beribadah dengan baik? Sejauh mana kita sudah menegakkan Islam di dalam rumah tangga kita? Sejauh mana kita sudah menegakkan Al-Quran dalam rumah tangga kita? Nah, kalau seandainya kita belum menegakkan, kita mendengarkan setiap hari kajian-kajian demikian, tapi belum mampu mempengaruhi dari apa yang kita dengar, kemudian nilai-nilai itu tak sampai kepada kita, maka sebenarnya bukan sia-sia, tapi perlu adanya introspeksi diri, perlu adanya muhasabah agar kita bisa menekuni apa yang kita sampaikan. Banyak Ustaz, tak mungkin semuanya kita lakukan. Bukan tak mungkin, perlahan-lahan kita lakukan. Seperti apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi yang kemudian oleh sebagian orang dikatakan sunnatun yu'malu bihi. Salah satu atau 3 perkara yang kemudian hilang di akhir zaman sunnah Nabi. Mulai hilang, bukan hilang total tidak, tapi mulai hilang. Artinya orang-orang yang gemar dengan syubhat tapi tak gemar dengan sunnah. Dia gemar dengan subhat tapi dia tak gemar dengan sunnah. Dia gemar dengan hal-hal yang haram tapi dia tak gemar dengan hal-hal yang halal. Nah, malam hari ini kita akan coba angkat satu hadis. Ini cukup populer tetapi cukup menyinggung. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit hati. Apa itu? Tentang kesaksian palsu. Kalau muncul di akhir zaman, kata Nabi, orang-orang yang bersaksi tapi saksinya palsu. Apa masalahnya? Apa sebabnya mereka menjadi orang yang bersaksi tapi kok palsu? Sekarang sebelum kita lanjut ke sana, apa makna daripada saksi dan berapa jumlah saksi yang harus disiapkan menurut agama? 2 laki-laki 1 perempuan. Kalau 2 laki-laki, kalau perempuan 3 berarti. Atau 2 laki-laki 1 perempuan menjadi saksi untuk membenarkan satu perkara. Sebenarnya saksi ini penting, di mana semua urusan harus ada saksi. Nikah harus ada saksi. Kemudian akad harus ada saksi. Transaksi harus ada saksi. Simpan pinjam harus ada saksi. Kalau tak ada saksi susah. Makanya di pegadaian harus ada saksi. Kalau tak ada saksi rata-rata susah. Kau minjam sama aku kemarin 700 juta, ada saksi? Ada tulis? Tak ada. Ah, ya udah, selesai. Lonyap 700 juta hilang seketika. Tapi yang punya dosa siapa? Ya yang berdusta sajalah. Tapi kemudian ada model baru. Apa model baru? Kau nanti saksi ya, aku mau minjam uang ini. Oke, dipinjamlah uang 700 juta. Kata saksi sah. Ini kalau saksinya dari salah pihak yang salah maksudnya. Maka saksi paling tidak dari kedua belah pihak punya saksi satu-satu biar adil. Kalau saksinya dari pihak meminjam saja, itu dikhawatirkan setelah dapat duit tadi 700 juta, disuapnya tukang saksi tadi, besok kau ndak usah ngaku kalau aku pinjam duit. Nah, itu banyak Pak. Dan ini mohon maaf, ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Baik simpan pinjam atau pinjaman melalui personal ataupun melalui lembaga. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Sehingga ketika disuap orang tadi, dia berani mengatakan saksinya palsu. Kesaksian yang dia berikan palsu. Oh, dia nggak pernah minjam sama ente, apalagi 700 juta. Wong dia orang kaya, masa minjam 700 juta? Singkat cerita, ternyata dia sudah disuap. Bapak Ibu, ini banyak. Ketika di persidangan, saking banyaknya manusia yang bersaksi palsu. Seorang anak menggugat ibunya dalam harta warisan. Dia rela membayar saksi agar harta yang diambil oleh ibunya berhasil dia ambil, dan dia berhasil memenjarakan ibunya. Tapi ingat, kesaksian yang diberikan oleh anak tersebut, maka saksinya palsu. Itu banyak di Kementerian Agama, di Pengadilan Agama. Dan juga banyak di tempat-tempat yang lain. Ketika ada kasus-kasus tertentu, ini mohon maaf, ini kasus-kasus tertentu tentang persaksian palsu ini sangat banyak sekali. Berani mereka menjual kesaksian mereka. Oke, kalau kau berani bersaksi, nanti keluargamu kehidupannya kami tanggung. Wah, ini pula
karena ditanggung kehidupan keluarga tadi, okelah, tak ada masalah. Sehingga siapa yang terzolimi di sini? Orang yang disaksi tadi. Kezoliman yang terbangun dari kesaksian palsu itu berat, besar, sehingga dia menzolimi orang, menganiaya orang. Nah, kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul kelompok-kelompok orang-orang yang kitmanul haq wa syahadatuz zur. Mereka bersaksi palsu dan menyembunyikan kebenaran. Kita ambil contoh kasus-kasus yang Bapak Ibu sudah yakin, saya sudah jelas itu, sudah tahu itu. Banyak kasus yang tersebar, baik di pengadilan, baik di luar, baik di dalam lembaga, baik di luar lembaga. Apa tujuan mereka bersaksi palsu? Satu, duit. Yang kedua, tekanan. Yang paling banyak itu yang mana? Nomor 2 apa nomor 1? Dua-duanya. Tekanan banyak, duit pun juga. Orang kalau sudah cinta dunia biasa, orang kalau sudah cinta duit itu biasa. Jadi kesaksian palsu itu di akhir zaman menjadi sebuah mainan, menjadi sebuah mainan. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama, kata Allah. Allah bilang dalam Al-Quran itu, wahai manusia, orang-orang yang beriman, yang kelak kalian akan dipanggil sebagai orang yang ibadur rahman, orang-orang yang mulia, hamba-hamba yang mulia. Siapa mereka? Walladzina yashhadu wa idza yashhadu walladzina idza syahadu wa syahadu bi qirama. Mereka ketika dimintakan untuk menjadi seorang persaksian, mereka memberikan persaksian yang benar, yang jujur. Maka mereka menjadi orang-orang yang oleh Allah disebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba yang mulia. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi, ketika mereka jalan di atas muka bumi, marru kirama, sebagai orang yang tak punya beban, orang yang mulia, dihormati, sekalipun tak dihormati oleh penguasa, sekalipun tidak dihormati oleh penguasa. Suatu ketika seorang sahabat pada masa Umar bin Khattab, ketika masa Umar bin Khattab itu terjadi kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan tersebut dicarilah siapa pembunuhnya. Ketika dapat 2 orang, ada 2 orang yang tertuduh ketika itu, dihadirkanlah saksi. Betulkah si A yang kemudian membunuh? Tidak, kata dia. 2 orang ini diantara salah satu, Umar bin Khattab pengen cari siapa pembunuh yang sebenarnya. Setelah dicari tahu oleh Umar bin Khattab, kemudian agak nampak gelagat dari 2 orang tersebut. Maka dipanggillah satu persatu untuk maju. Ketika dipanggil satu persatu untuk maju, kemudian dihadirkan saksi. Yang pembunuh yang hakiki ketika dipanggil yang pertama, ketika didatangkan saksi, maka berani saksi tersebut berkata tidak jujur di hadapan Umar bin Khattab. Singkat cerita, ketahuan oleh Umar bin Khattab kalau dia memberikan persaksian palsu, maka dihukum gantung, dibunuh. Apa yang dibunuh? Karakternya. Apa yang harus dia lakukan? Apa kata Umar bin Khattab? Engkau telah melakukan dosa besar. Apa dosa besar? Engkau telah menzalimi manusia. Engkau telah menzalimi orang yang engkau zalimi. Mulai hari ini engkau kembalikan nama baik mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang bersaksi palsu terhadap orang yang disaksikan, maka dia bertanggung jawab, wajib mengembalikan nama baik daripada orang yang disaksikan tadi. Karena apa? Dia sudah menzalimi orang tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada kerugian materi, dia wajib mengganti. Yang ketiga, di akhirat nanti orang seperti ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa pertanggungjawabannya? Mereka harus memberikan semua pahala-pahala mereka kepada orang yang mereka zalimi. Oh, berat Pak, tanggung jawab dunia dan akhirat. Oh, kalau sudah diperbaiki nama baik mereka sudah selesai Pak Ustaz? Tergantung. Adakah kekurangan mereka dari materi mereka? Oh, ada, harus ganti. Kalau tidak diganti bagaimana? Kelak di akhirat. Tapi mereka sudah memaafkan. Itu lain cerita. Kalau memaafkan tapi tak bertobat kepada Allah, dia dapat maafnya manusia tapi dia tak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, orang seperti ini, pelaku-pelaku syahadatuz zur seperti ini, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ada yang mengatakan neraka jahanam karena mereka masuk dalam kemunafikan. Kenapa? Karena mereka berani berbohong atas nama sumpah. Apa kaitannya saksi palsu dengan sumpah? Sangat terikat, karena setiap saksi pasti disumpah. Apa kau siap jadi saksi? Siap. Siap bersumpah? Siap. Saksinya palsu, sumpahnya dusta, sama. Jadi dua dosa dia dapat. Nah, yang ketiga apa dosanya? Dia menzalimi orang. Saking banyaknya dosa yang mereka lakukan melalui sumpah palsu, persaksian dia bersaksi palsu. Sebelum bersaksi kan diminta disumpah dulu. Betul kau siap jadi saksi? Siap. Siap disumpah? Siap. Apa yang kau sampaikan ini betul? Betul. Yakin? Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ditaruh Al-Quran di atas kepala. Sekarang ini tradisi menaruh Al-Quran di atas kepala sebagai sumpah, tapi rata-rata semuanya sumpahnya dusta, pengkhianat. Dijadikan Al-Quran sebagai tempat sumpah, tapi sisi yang lain mereka lupa kalau mereka sedang bersumpah kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Dusta. Siap menjadi penanggung jawab agama, menjadi penanggung jawab amanah, siap. Lepas Al-Quran tadi, besok pagi mulai korupsi lagi. Mulai besok lagi, ini proyek ini harus diambil 1, 2, 3. Wis, ini tak berlaku lagi, tak berlaku. Kadang-kadang meleset, kalau bahasa abang-abang awak tadi, meleset. Memang begitu Pak. Jadi akhir zaman itu memang isinya begitu. Orang-orang tak takut dengan Allah. Kenapa? Bagi mereka Allah itu tak ada. Kalau mereka tahu bahwa Allah itu ada dan nampak dan benar akan kebesaran Allah, benar akan azabnya Allah, ini Pak, kalau Allah menampakkan azabnya, itu cepat manusia taubat itu, yakin saya. Cuma karena Allah itu tak menampakkan secara langsung azabnya tadi, disitulah orang meremehkan azabnya Allah. Maka kata Imam Syafi'i, jangan pernah meremehkan perbuatan yang kecil, ibadah yang kecil. Jangan pernah remehkan. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan dalam hadis itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi menukil hadis baginda Nabi Muhammad SAW, jangan pernah meremehkan perbuatan yang kecil, karena dari situ akan timbul kekuatan. Dan jangan pernah meremehkan maksiat yang kecil, karena dari situ akan timbul maksiat yang lain. Ini tidak. Syahadatuz zur, sumpah palsu itu bukan dosa kecil, dosa besar. Nah, sumpah yang begitu besar dosanya, masuk dalam kitab Al-Kabair, masuk dalam kategori dosa besar, itu yang diremehkan. Sehingga tidak berlaku. Sekarang ini susah untuk percaya. Wallahi, aku ini bukan pendusta. Kalimatnya wallahi, tapi kita tidak tahu tujuan wallahi itu ke atas atau kemana, itu kita tidak tahu. Kalimat berani mereka katakan wallahi, itu kalimat yang tertera di dalam Al-Quran. Kalau sudah bersumpah menggunakan kalimat demikian, harusnya sebagai seorang muslim itu hanya dipergunakan, sumpah itu bagi seorang muslim mukmin khususnya itu dipergunakan ketika pada hal-hal yang sangat urgen saja. Karena kalau pada hal yang tidak urgen tak perlu digunakan sumpah. Makanya Nabi mengecam orang-orang yang suka melakukan sumpah. Kalau ada orang yang suka melakukan sumpah, itu mesti orang itu tak bisa dipercaya. Mesti tak bisa dipercaya. Kenapa? Karena orang yang bisa dipercaya itu dia tidak akan pernah mempermainkan sumpah, dan tidak akan pernah mengucap sumpah, tidak akan pernah selalu mengucapkan sumpah. Karena apa? Mereka takut dengan sumpah itu. Sama halnya dengan orang yang berjanji. Orang-orang yang selalu berjanji itu biasanya mereka sering ingkar janji. Orang-orang yang selalu berjanji itu mesti orang-orang yang suka ingkar janji. Kalau orang itu takut dengan janji, itu orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu begitu, karena mereka takut berjanji. Takut apa? Takut mengingkari janji. Kenapa? Mereka takut, tidak mungkin mereka berjanji. Baik, nah itu masuk dalam kategori dosa besar. Dan itu kata Nabi kelak di akhir zaman akan muncul dari golongan-golonganku, kata Nabi, dari golongan-golongan umatku, mereka orang-orang yang bersumpah tapi palsu.